lay my love on you is all I wanna do. Every time I feel brand new. You open up my heart, say me all you love and walk right to. And I lay my love on you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat saya dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Disiarkan langsung dari ruang media center Revolusi KIA, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Acara ini juga didukung langsung oleh Bank Sumsel Bubble. Dan dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan, saya Evi Septiani dan rekan saya, Bapak M. Nasir Esos, akan menemani Anda dalam program Obsesi. Dan diberitahukan juga pada sahabat sehat sekalian bahwasanya program Obsesi ini dalam 1 minggu tayang 2 kali, yaitu pada hari Senin dan Rabu setiap pukul 9 pagi. Yang mana setiap kali tayang kita bakal ngebahas tema-tema menarik seputar kesehatan. Dan pada pagi hari ini itu tema yang bakal kita bahas berjudul cabai bekuah sejaga. Nah, pada penasaran nggak tuh apa cabai bekuah sejaga? Jadi cabai bekuah sejaga itu singkatan dari ibu hamil, cari berkah, baca terus buku KIA, dan sadar jamban keluarga. Ya, Babe, jadi Pak Nasir, kita telah kedatangan tamu spesial dari Puskesmas Keman dengan Bapak Kartubi SKM Enkes. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya, jadi Pak boleh langsung menyapa sahabat sehat dan sahabat obsesi yang sedang menonton. Ya, selamat pagi sahabat sehat. Di masa pandemi COVID-19 ini kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu cuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir, gunakan selalu masker, social distancing atau jaga jarak, dan juga hindari kerumunan, serta konsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh. Ya, jadi tetap diingatkan lagi pada sahabat sehat sekalian ya Pak Nasir ya, bahwa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara yang telah disebutkan oleh Bapak Kartubi tadi. Jadi kita mungkin langsung saja mengobrol-ngobrol secara singkat. Sahabat sehat di rumah juga mungkin penasaran dengan judul program inovatif tadi, Bumil Cabai Bekuah dan Sejaga, betul Pak ya? Iya benar. Bumil Cabai Sejaga. Iya betul. Ini barangkali sahabat sehat di rumah penasaran ini udah Bumil Cabai Bekuah lagi kan? Mungkin tapi sudah pedas lagi. Pedas lagi ya Pak Nasir. Bekuah cabai. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Pak, ada baiknya ini Pak Nasir, kita tanya-tanya terlebih dahulu mengenai puskesmasnya. Soalnya kan ini banyak yang belum tahu di mana sih Puskesmas Keman gitu ya. Silakan Bapak. Ya, Puskesmas Keman itu adalah puskesmas pengembangan dari Puskesmas Pampangan yang dulunya Pustu. Pada tahun 2007 ditingkatkan menjadi Puskesmas Induk. 2007. Wilayah kerja Puskesmas Keman terdiri dari 10 desa. 10 desa. Yaitu Desa Ulak Kemang Baru, Sepang, Keman, Keman Baru, Ulak Pianggu, Kandis, Ulak Depati, Tapus, dan Pulau Layang. Jadi 10 desa wilayah kerjanya. Ya. Dan juga mempunyai 1 puskesmas dan 9 puskesdes. Jadi tidak mempunyai pustu. Jadi 9 puskesdes ini oleh karena yang belum mempunyai puskesdes yaitu Desa Keman, karena Desa Keman itu tempatnya Puskesmas Induk. Jadi mungkin belum dibangun, mungkin kedepannya nanti mungkin akan dibangun juga puskesdes di Desa Keman.
Kalau untuk jaraknya sendiri berapa jauh nih Pak? Jarak Puskesmas Keman untuk ke kota kabupaten Tayagung ini 42 km. Ya, jadi kira-kira 1 jam 15 menit 1 jam. jarak waktu tempuhnya. Pak Nasir sudah pernah main ke Keman Pak Nasir? Kalau di Keman, kalau saya belum begitu hafal di Keman itu. Di mana lokasinya tuh? Jadi saya paparkan gambaran umum Puskesmas Keman. Kamar umumnya. Jadi Puskesmas Keman itu adalah puskesmas yang tadi sudah saya sebutkan pengembangan dari Puskesmas Pampangan tahun 2007 jadi Puskesmas Induk. Jadi Puskesmas Keman ini mempunyai luas wilayah 164 km persegi dengan jumlah penduduk 16.910 dan jumlah KK 5.154. Mempunyai Poskesdes tadi 9 dan tidak ada pustu. Jumlah SDMK jadi sumber daya kesehatan di puskesmas kami itu berjumlah 61, 22 PNS, 1 orang dokter PTT, 1 orang dokter Nusantara Sehat, dan 37 TKS. Jadi kepadatan penduduk di wilayah Keman itu kira-kira 120 jiwa per kilometer persegi. Ya. Jadi sahabat sehat yang sedang menonton ini mungkin nggak penasaran lagi, sudah tergambar lah. Ya. Kalau ininya Pak, kalau apa namanya rata-rata pekerja di daerah Keman itu? Masyarakat itu rata-rata pekerja petani, petani sawah, sawah tada hujan ya. Jadi bermusim 1 tahun sekali. Dan juga ada sebagian dagang dan pegawai negeri itu sedikit, tapi dominan oleh petani, rata-rata petani dan nelayan. Umumnya petani di sini. Jadi wilayah Puskesmas Keman itu di sepanjang aliran sungai dari 10 desa itu. Kalau saya itu berarti menarik sekali kalau wilayah di pinggir sungai itu. pinggir sungai ini Kita mengadaptasikan tentang masalah jamban itu gimana cara ini? Jadi kami mengambil inovasi dari program inovasi Puskesmas Keman itu, ya tadi seperti disebutkan oleh host tadi kan, bahwa cabai berkuah dan sajaga. Jadi cari berkah, baca terus buku KIA dan sajaga sadar zaman keluarga. Nah, jadi kami berawal dari inovasi ini karena setelah kami mengadakan seperti sajaga tadi, sadar zaman keluarga, mengadakan SMD, survei mawas diri, ternyata dominan sekali jamban itu cakupannya rendah di wilayah Puskesmas Keman. Karena tadi masyarakatnya desanya berada di sepanjang aliran sungai. jadi masih aktif ya Pak kegiatan di pinggir sungai itu? Ya, jadi sekarang alhamdulillah dengan inovasi kami ini sudah ada sedikit demi sedikit perubahan yang sangat signifikan. Terutama kami ambil kampung atau desa sebagai percontohan yang saya jaga tadi itu Desa Kandis. Oh, desa tadi, satu desa itu. Nah, kalau untuk cabai berkuah ini kami berawal dari setelah saya tugas di Keman 2019 Juli. Ternyata saya lihat data tahun 2018 Puskesmas Keman ini menyumbang kematian ibu sebanyak 3. Jadi 2019 tidak ada dan kami harapkan untuk kedepannya tidak ada lagi kematian ibu dan bayi. Makanya kami punya inovasi bagaimana untuk supaya tidak terjadi lagi kematian ibu dan bayi itu. Terus terkait program ini, jadi ini dua program ya Pak, kalau program ibu hamil cari berkah baca terus buku KIA dengan sadar jamban keluarga tadi. Jadi diambil dari program KIA dan Kesli. Ya. Betul sekali. Terkait 2 program ini Pak, kegiatan apa saja yang dilakukan?
Kayak misalnya program KIA kita seperti KIA yang cabi berkuah ya, cari berkah baca terus buku KIA. Kami selalu mengadakan ya, terutama ini dalam kelas ibu. Pada kelas ibu sebelum memulai materi dari bidan-bidan sub kami dan bidan-bidan yang lain yang ditugaskan di kelas ibu ini, kami selalu mengadakan pretest. Jadi kami bagikan soal supaya ibu mengisi, dan setelah diberi materi nanti selesai post test lagi kami bandingkan. Dan selalu setiap ada pertemuan di posyandu bagi ibu hamil, selalu kami tanya isi-isi yang tentang di dalam buku KIA, buku pink. Buku pink ya. Untuk memastikan apa? Untuk memastikan, ya apakah ibu sudah memahami betul tentang itu. Karena di situ buku KIA, buku pink itu ya sangat banyak sekali manfaat dari ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, tentang gizi, cara pemberian gizi pada ibu hamil, gizi pada bayi balita, jadi lengkap. Jadi semuanya terangkum semua di situ, ya, sahabat sehat. Nah, kalau masalah sajaga tadi kami kegiatan yang kami laksanakan yaitu kami ambil satu setiap kami setelah dari mengelola SMD tadi hasil survei, ternyata semuanya cakupan jamban rendah di setiap desa, 10 desa ini. Jadi kami diundang oleh kepala desa untuk MMD, musyawarah masyarakat desa, untuk menyampaikan apa yang permasalahan kesehatan yang ada di desa-desa masing-masing itu. Ternyata masalah jamban ini yang sangat dominan. Jadi kami ambil satu contoh di desa Kandis, kami contohkan dulu untuk sebagai stimulan untuk yang lain supaya ikut ini kan, kepala-kepala desa lain. Jadi kami contohkan di Kandis. Di Kandis kami MMD, dan MMD itu dihadir oleh seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga perangkat desa. Jadi kami selalu memasukkan tentang itu untuk mengambil kebijakan menyusun pembangunan desa supaya untuk menanggulangi jamban ini. Kami contohkan seperti di desa Kandis tadi, setelah kami berkoordinasi dengan kepala desa, perangkat desa, dan juga BPD, ternyata ada tanggapan yang sangat serius. Jadi dibangun desa Kandis berkomitmen untuk desa Kandis satu rumah, satu jamban. Nah, jadi mana-mana rumah yang belum ada didata oleh Kades, belum ada jamban sendiri, maka Kades punya inisiatif hasil masukan dari kami tadi, punya inisiatif untuk setiap tahun dana desa disisihkan untuk membangun jamban. Untuk jamban keluarga. Jadi jamban ini satu rumah yang tidak ada dibangunkan jamban khusus untuk rumah itu. Karena punya pengalaman dulu pernah dibangun yang namanya jamban umum. Jadi jamban umum ini satu jamban untuk 10 rumah. Satu jamban 10 rumah. Ada sampai 15 rumah pernah itu dibangun. Ternyata jadi monumen karena saling asah. Jadi untuk merawat kebersihan jamban itu jadi terbengkalai oleh karena banyak pemakai. Nah, jadi kami punya inisiatif satu rumah, satu jamban itu ternyata disambut baik oleh kepala desa. Dia berkomitmen untuk satu rumah, satu jamban di desa Kandis itu. Dari tahun 2019 jumlah kakak yang menggunakan jamban di desa Kandis itu 270. Sekarang di 2020 ini sampai Agustus sampai September ini ternyata sudah kami cek di lapangan, didata oleh petugas kesling kami 403 kakak. Jadi ya peningkatannya signifikan sekali. Dari hasil dari masyarakat dan kepala desa, perangkat desa, BPD, semuanya bersemangat untuk
saling menanggulangi masalah jamban ini. Mantap sekali. Respon dari masyarakat sendiri gimana nih, Pak? Ya, respon dari masyarakat ya kalau masalah jamban tadi ya sangat Sangat senang, sangat pasti. senang sekali ya, sangat senang sekali karena mungkin punya kami pernah di MMD kami ajukan untuk bangun jamban, ada yang mengusul ke masyarakat bagaimana untuk satu rumah dari perangkat desa itu kan mengusul satu rumah satu jamban untuk 10 rumah. Jadi kami terangkan akhirnya oh ya benar kata-kata yang dari BPD dari kepala desa benar. Jadi kita dikit demi sedikit setiap tahun itu dibangunkan jamban satu rumah satu jamban. Jadi itu sistem supaya tidak ada rasa cemburu sosial. Jadi dibangun itu dengan sistem seperti arisan dikoncang. Jadi masyarakat ya rumah yang belum ada jamban ini jadi nama-nama rumah yang belum ada jamban dibuat digulung seperti arisan dimasuk utama dikoncang. Ya dikoncang siapa umpamanya kades berkomitmen untuk tahun ini 10 jamban. Jadi untuk 10 rumah berarti. Jadi dikeluarkan 10 pas rumah siapa yang dapat ya yang lain tidak ini. Kalau tidak dikocang itu mau duluan semua. Nah, jadi itu kan. Adil. Jadi yang lain nggak bisa nuntut. Ya. Karena berdasar bagian ya siapa yang punya ini yang kebenaran namanya keluarnya ya sudah. Bagus sekali itu. Untuk kegiatan yang Bumil Cabai Berkuah tadi itu ada jadwal tersendiri nggak, Pak? Ya, kalau Bumil Cabai Berkuah itu kan setiap bulannya itu ada kelas ibu dan juga kelas ibu balita kan, kelas balita, dan juga setiap posyandu itu juga selalu ibu-ibu hamil yang pertama yang memeriksakan kehamilan, yang juga mungkin suntikan titi kan, itu selalu diingatkan. Ya juga kadang-kadang itu bidan-bidan desa kami beri masukan setiap posyandu itu kamu harus coba-coba evaluasi ibu-ibu yang hamil itu, evaluasi tanya tentang buku pink itu yang ada di dalam buku pink. Kalau dia menjawab ternyata memahami, berarti dia memang benar buku KIA itu, buku pink itu dibaca dan dipahaminya. Jadi selalu kami evaluasi di situ. Karena Pak Nasir ini kadang tuh sudah dapat buku ditinggal ke tidak dibaca. Padahal buku KIA itu sangat penting, buku pink itu karena banyak kan ditaruh di atas meja tapi tidak dibaca-baca. Sekarang insya Allah di wilayah puskesmas kami di Keman ibu-ibu sudah mengerti tentang pentingnya buku KIA itu, buku pink itu, dan juga sudah kami anjurkan untuk selalu ada waktu lagi senggang baca dan pahami karena manfaatnya banyak sekali tentang kesehatan. Dari hamil sampai anaknya balita, sampai di situ ada juga untuk kesehatan gizinya, gizi ibu hamil, gizi ibu nifas, semuanya lengkap. Jadi diingatkan buat sahabat sehat sekalian ini yang punya buku pink ya Pak ya, buku pink. Kalau dapat dari puskesmas itu langsung dibaca. Dicicil satu-satu dibaca, jangan datang dapat ditaruh di meja. Jangan, karena banyak sekali manfaat dari buku itu. Terus Pak ini tertarik dengan jamban sehat tadi, kita ngulang lagi. Jamban sehat. Setelah setelah dibangun jamban sehat tadi Pak, kira-kira masih ada nggak itu masyarakat yang balik-balik ke sungai? Ya sekarang berhubung memang wilayah Puskesmas Keman itu di sepanjang aliran sungai kan, itu juga masih terdapat, tapi perubahannya sangat jauh dari dahulu karena memang untuk merubah perilaku dalam ilmu kesehatan lingkungan ini memang susah, memerlukan beberapa dekade kan untuk merubah perilaku manusia itu. Jadi perilaku kebiasaan. Ada satu peningkatan sedikit-sedikit. Jadi mengubah perilaku memang sulit. Itu kebiasaan tadi masyarakat dari nenek moyang dahulu menggunakan
air sungai. Tapi sekarang alhamdulillah wilayah Keman ini sudah ada peningkatan penggunaan jamban, dan juga yang menggunakan atau mengkonsumsi air sungai sudah dikit. Karena sekarang sudah masuk PAM. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Bupati kita. Mantap sekali. Ya, Pak Haji Iskandar SE telah membangunkan PDAM di wilayah Jadi masuk semua Pampangan, yaitu tepatnya di Desa Kandis. bisa Iya. sekali. Ya, ini Ya, bagaimana ya, terima kasih Mbak Happy. Bagaimana Pak Pinpus Pak Katubi untuk masalah inovasi bumil cabai berkuasa kayak tadi, untuk diulang kembali gimana? terkait capaian SPM Capaian Oh, SPM ya. Iya. Untuk capaian SPM cabai berkuah ini, ya syukur alhamdulillah. Sekarang ini seperti target daripada di KIA tentang baca terus buku KIA ini kan, cabai berkuah ini capaian itu seperti bumil. Semestinya target untuk Agustus 2020 ini 66,6. Sekarang sudah capaiannya di bulan Agustus ini 68,0%. Kemarin 66. Jadi mestinya di bulan Agustus ini itu target Ya. harus 66,6. Oh, 66,6. Dicapai Sekarang 68,0. Melebihi. Ya. lebih 2. Dan juga Bulin, Ibu bersalin dari 66%. Ternyata di bulan Agustus ini targetnya 66 mesti. Ternyata yang dicapai itu 67,9. Jadi Ada peningkatan, ya. Peningkatan. Syukur alhamdulillah peningkatan. Dan juga untuk jamban. Jamban. Nah, dari jamban Jamban tadi, seperti setelah saya sampaikan tadi, jamban ini yang sangat dominan sekali di Desa Kandis tadi meningkatnya. Dari 270 kakak yang menggunakan jamban, Jadi 400. sekarang setelah ada inovatif, Sajaga sadar jamban keluarga, rupanya memang sudah sadar masyarakat. Jadi meningkat jadi 403 kakak, jadi 403. hampir 50%. Betul. Ya, hampir 40 berapa itu kan. Hampir Jadi, 50%. Terus, apalagi nih Pak Nasir yang mau kita tanya Yang ini? kita tanya ini, mana lagi? Jadi ini kita balik lagi mengenai peran lintas sektor Peran lintas terhadap dua program ini. Pak. Oh, Bagaimana? iya. Peran sudah disinggung tadi kan? peran lintas sektor sangat berperan sekali, Bu, dalam hal program inovatif kami ini, terutama cabai berkuah dan juga Sajaga. Saya contohkan seperti cabai berkuah, karena peran dari Pak Camat sampai Ibu PKK kecamatan dan juga kepala desa, Ibu PKK desa, kami jadi setiap ada 1 bulan sekali itu ada rapor namanya, ya, rapat koordinasi di kecamatan. Ya, saya selalu menyampaikan kepada Pak Camat supaya untuk memberi masukan kepada kepala-kepala desa dan ibu-ibu PKK supaya memberi kesadaran masyarakat untuk sadar tadi baca terus buku KIA bagi ibu-ibu dan juga sadar dengan jamban tadi. Betul. Karena di sini saya menekankan kepada minta tolong kepada Pak Camat dan juga Pak Camat ada sangat antusias menerima masukan dari kami untuk memberikan masukan kepada kepala desa supaya selalu setiap tahun itu diprogramkan untuk demi sedikit membangun jamban keluarga. Bangun jamban keluarga. Baik, Mbak Evi, kita tanya aku Pak Katubi, bagaimana peran kader terhadap inovasi ini? Kader juga sangat berperan dalam inovasi ini. Ya, seperti tadi masalah cabai berkuah.
cari berkah, baca terus buku KIA. Karena di dalam setiap kegiatan kami seperti kelas ibu hamil, kami selalu melibatkan kader. Betul. Nah, karena kader yang lebih tahu tentang di desa, tentang Lapangan. tentang lapangan masyarakat atau ibu-ibunya yang lagi hamil kan. Jadi kami selalu mengikut sertakan kader dan juga kader yang ikut memfasilitasi kami di dalam kegiatan kami tentang tentang kelas ibu. Kelas ibu dan jamban. Jamban. Iya. Ya baik sahabat sehat sekalian, ini obrolan kita bakal kembali lagi, tapi kita pengen terlebih dahulu ya, karena sebentar lagi kita bakal live musik yang langsung dibawain dari Puskesmas Keman, Iya, Bapak ya. Puskesmas Keman. Inilah artis-artis saya dari Keren sekali. Puskesmas Keman. Iya. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Dan kau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantu aku temukan dia, menyambut pagi, membuang sepi. Izinkanlah aku rindu sejenak perjalanan, dan biarkan ku bernyanyi apa yang tersimpan di matamu. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Izinkanlah aku rindu pada hitam rambutmu, dan biarkan ku bernyanyi demi hati yang risau ini. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi, bukan jadi mimpi di atas mimpi, bukan jadi mimpi di atas mimpi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Obsesi dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami dalam program Obsesi, dan di episode yang ke-19 kali ini kita akan membagikan manfaat dari tumbuhan ceplukan. Wah, ini menarik sekali ya. Tanaman apa kira-kira ceplukan ini? Dan kali ini kita telah kedatangan narasumber kita, Bapak Katubi SKM Enkes, itu adalah pimpinan Puskesmas Kemang. Selamat siang Pak Katubi. Iya, ini menarik sekali ya Pak ya. Kita akan membahas tanaman ciplukan. Iya. Kira-kira ini seperti apa nih Pak tanamannya? Ya, jadi tanaman ciplukan ini adalah kalau bahasa Kemang atau bahasa Pampang itu tanaman seletuk. Seletuk. Jadi masih banyak masyarakat dan mungkin hampir seluruh masyarakat tidak mengetahui apa manfaat tanaman ciplukan ini atau seletuk ini, karena di wilayah Kemang ini banyak sekali tanaman ini, karena tanaman ini tumbuhnya di pematang sawah. Oh iya, jadi ini tanaman ini Tanaman liar. Ya. Oh iya, tetapi banyak manfaat ya Pak ya. Kira-kira apa nih Pak manfaat dari tanaman ciplukan ini? Jadi manfaat tanaman ciplukan ini mulai dari daun, buah, Ya. batang, jadi akar, jadi semuanya punya manfaat. Wah. Sangat banyak sekali manfaat. Berarti sangat bagus sekali ya Pak Ya. ya tanaman ini ya. Ini. Kira-kira bisa dibagikan ke sahabat obsesi Ya. apa saja nih Pak manfaat dari Jadi manfaat tanaman ciplukan ini, jadi tanaman yang sebenarnya kalau kita lihat selalu disisihkan sebagai tanaman seperti rumput, Iya. tapi rupanya banyak sekali kandungan yang di dalam tanaman ciplukan bermanfaat, terutama itu seperti manfaat dari buah. Iya. Nah, jadi dari manfaat dari buah ciplukan ini itu melindungi hati dan ginjal. Oh. Melindungi hati dan ginjal ini dari fibrosis atau kerusakan organ hati dan ginjal. Iya. Dan juga dari manfaat buah ini kaya vitamin K. Oh, kayak apa vitamin K? Kaya vitamin K, jadi bisa untuk memelihara kesehatan kulit, untuk menjaga tekanan darah tetap normal, dan juga untuk menurunkan risiko terjadinya jantung koroner. Oh, jadi ini bagus sekali ya Pak ya, kalau untuk Manfaat dari buah ini. ya, untuk orang-orang yang dengan yang memiliki penyakit hipertensi. Iya, benar. Dan juga dari buah tadi itu baru buah jadi dibahas, Iya. jadi meningkatkan kekebalan tubuh, karena di sini dia mempunyai senyawa antioksidan yang tinggi. Jadi bisa menjaga daya tahan tubuh, tubuh. mengatasi peradangan. Nah, dengan mengatasi peradangan ini seperti rematik. Ya. Jadi manfaat buah ini langsung dimakan. Oh. Langsung dimakan. Jadi buah yang sudah masak yang berwarna oranye, itu rasanya manis. Iya. Tapi kalau seperti contoh ini kan, ini buahnya masih mentah. Ini warna hijau ini rasanya ada asam pahit. Oh ya, ini sepertinya ini kulitnya ya? Ya, Harus ini dibuka buah dulu ini ya? dibungkus oleh kelopak. Kelopak, ya. Jadi seperti ini buahnya. Nah, ya. Ini ya sahabat obsesi ya, buahnya. Jadi bentuknya bulat. Ini masih kecil ya Pak ya? Ya, ini masih kecil. Kalau Tapi sudah masak, masak warnanya oranye. orange ya. Warnanya akan berubah menjadi orange. Jadi selain meningkatkan manfaatnya tadi seperti mengatasi peradangan, dan juga baik untuk ibu hamil, Oh iya. karena zat besinya tinggi. Oh ini zat Zat besi besinya di dalam buah ini, dan juga menurunkan demam, menambah kecerdasan atau kecerdasan daya ingat. Nah, kalau untuk kecerdasan daya ingat ini dari buah ini ditambah dengan jeruk nipis dan ditambah gula sedikit. Oh, ini dimasaknya yang atau sudah masak. dimakan langsung? Dimakan, ini sudah masak. Oh, dimakan langsung, tapi ditambah dengan jeruk nipis dan gula. Dan beberapa buah dicampur kan.
Nah, juga manfaat daun, seperti manfaat daun. Daun ciplukan ini, Ya. nah ini daun ya. Dari manfaat daun ini menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, jadi kalau hipertensi bagus ini. Ya. Rebus daun ini, rebus daun beserta akar diminum selama 3 minggu. Jadi merebusnya ini Ya. daun kemungkinan ini kita perkirakan kira-kira sebanyak 40 lembar daun direbus dengan 2 gelas air sampai airnya menjadi 1 gelas. Jadi 40 lembar Nah, daun direbus Direbus dengan air dengan sampai air 2 gelas, Ah. 2 gelas yang 250 cc Ah. sampai menjadi 1 gelas. sampai menjadi 1 gelas. Nah, setelah itu diminum Hmm. selama 3 minggu. Selama 3 Nah, minggu. setiap hari diminum itu selama 3 minggu. Itu untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Mengobati kanker payudara. Wow. Nah, jadi tumbuhan ciplukan ini bisa mengobati kanker payudara. Jadi daunnya ini, pucuk daun ini kita tambah dengan beras. Dengan beras. Dengan 4 biji beras, sedikit saja beras, ditambah daun ini dan juga digiling. Setelah daun beras digiling, ditempelkan pada payudara yang yang sakit. Jadi 4 butir beras dengan daun ini sekitar berapa lembar? sekitar 40 lembar juga. 40 lembar juga terus dihaluskan Dihaluskan, ya. ditempel di tempat payudara yang sakit. Dan Dan juga bisa mengobati kulam. wah, Nah, untuk kulit. saksi yang Ya. punya masalah kulit Masalah ya, kulit. ya. Jadi hancurkan daunnya, Heeh. hancurkan daunnya langsung dioles. Oh, Dioleskan tempat kulit. jadi dihaluskan juga Ya, terus dioles. dioles di tempat kulit. Juga mengobati asma. Jadi Kalau daunnya ini, asma, dan daunnya direbus, ditambah batang dan ditambah air tadi seperti 2 gelas air sampai 1 gelas. jadi ini daun dan batang. batangnya. Gelasnya. Menurunkan kolesterol. Oh iya, Ah. menurunkan kolesterol. Jadi makan daunnya ini 2 helai. 2 helai. 2 helai 3 kali sehari. Langsung dimakan saja ya, Langsung Pak, ya? dimakan. Nah, Mungkin dicuci, dibersihkan. iya. Jadi 2 helai Ya, 3 kali sehari. 3 kali sehari. Untuk menurunkan kolesterol. Ada lagi Pak untuk Nah, jadi masih banyak manfaatnya sebenarnya dari tumbuhan ciplukan ini, karena ciplukan ini dari pucuk, daun, batang sampai ke akar itu punya manfaat. Nah, jadi manfaat batang dan akar. kalau tadi buah, sudah daun, buah dan daun, sekarang batang dan akar. batang dan akar. Mengobati anemia. Nah, jadi bisa mengobati anemia, kekurangan ini kan darah. Itu dengan merebus batang dan akar, minum air rebusan tersebut. Nah, minum air rebusan sama seperti tadi. Kalau merebus batang dan akar ini, batang dan akar direbus dan dengan 2 gelas air 250 cc Iya. sampai menjadi 1 gelas. Oh Gitu. iya, jadi sama Pak ya proses perebusannya ya menggunakan 2 gelas air, tetapi kita tunggu mendidih sampai airnya menyusut hingga menjadi 1 1 gelas. Nah, juga ini bisa mengobati stroke. Jadi kalau ada yang stroke, itu coba silakan dicoba makan buah yang matang tadi. Oh buah ini tadi ya Pak ya, Nah, tapi buah yang itu secara rutin secara makan rutin. terus itu buah itu kan, walaupun sedikit-sedikit setiap hari dimakan itu. Ini bisa mengobati stroke karena ini sekarang tanaman ini dibudidayakan. Kalau di luar sudah seperti di Pakistan dibudidayakan untuk bahan baku obat. Iya, karena memang banyak sekali manfaatnya Banyak ya, sekali Pak, ya. manfaatnya. Iya. Iya. Jadi ini buah ini memang dianggap tanaman liar, Tanaman tapi liar. ternyata banyak sekali Banyak manfaat. manfaat. Ya. Dan juga masyarakat kita khususnya di Kabupaten Oki ini mungkin masih sedikit sekali yang mengetahui manfaat dari tanaman ciplukan ini. Iya. Dan semoga di dalam tayangan obsesi ini, melalui tayangan ini, masyarakat khususnya Kabupaten Oki
sekarang paham Iya. akan manfaat dari tanaman cipulan ini, dan tentunya mungkin bisa dipraktekkan di rumah ya Pak ya, Iya. karena sangat mudah sekali seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kartubi tadi, bagaimana cara pemanfaatannya. Ada yang makan buah secara langsung ya Pak ya, ada yang dengan cara merebus daun, Ya. merebus batang dan juga akar. Dan ada lagi Pak kira-kira yang ingin disampaikan terkait Ya. dengan Mungkin tanaman cipulan ini? tanaman cipukan telah saya paparkan tadi dari manfaat dan cara mengkonsumsinya. Jadi mungkin itu cukup Iya. sampai sini untuk berbagi sehat Heeh. dengan tanaman ciplukan. Saya kira ya cukup Iya, di sini. iya. Ini kalau tanaman ini sudah ini tanam juga enggak Pak kira-kira di puskesmas teman? Kalau kami, ini khususnya saya di rumah saya tanam, ini seperti ini sudah saya pakai greenbag Iya. dan juga ada staf saya juga yang Sudah membudidayakan ya iya. Pak ya? Iya. Baik, terima kasih Bapak Kartubi atas informasinya. Ya, sahabat MCC dimanapun berada, demikianlah praktek kita pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk sahabat MCC yang ada di rumah. Dan pantengin terus tayangan obsesi setiap Senin dan Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Cek Mala dan Bapak. kartu PSKN MKS Iya. pimpinan Puskesmas Kemang. Iya, kami mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Acara ini juga didukung oleh Bank Sumsel Bubble. Jadi setelah kita saksikan bersama mengenai praktek tentang manfaat tumbuhan ciplukan. Jadi buat sahabat sehat yang mungkin ketinggalan nonton, ini bisa nonton ulang di siaran langsung kami yang bakal kesep di laman Facebook atau Instagram, dan kemudian juga akan diupload di YouTube kami di Dinkes Kapoki. Jadi Pak, saya cukup ini Pak Nasirah cukup excited ini dengan Masalah ciplukan ciplukan ini. ini. Ya. Seletup ya Pak, Ya, namanya seletup. Daerahnya bahasa Kemang itu seletup. Kalau di daerah kami juga namanya seletup Pak. Oh, sama. Karena waktu masih kecil dulu itu sering Namanya. makan buah seletup ini. Ah, iya. Jadi tumbuhnya itu di daerah pematang sawah itu Pak. Ya, ya, tempat sawah di Di dataran. kebun. Di kebun, nah Di iya. kebun, iya. Soalnya waktu itu Pak ini pernah makan ada di daerah hutan gitu Pak. Banyak jarang yang yang nanam Ya, tumbuh karena itu liar. tumbuh liar. Betul sekali. Nah, jadi diingatkan lagi buat sahabat sehat bahwa tanaman seletupan ini banyak sekali manfaatnya. Itu mulai dari buahnya, batangnya, sampai ke akar dan daunnya juga tentu saja. Ini yang ketinggalan nanti langsung aja mengulang siaran langsung kami yang ada di laman Facebook, Instagram, ataupun YouTube kami. Kita balik lagi nih Pak, ngobrol mengenai program Bumil Cabe Bekuah dan Sejaga. Ini yang mau ditanyakan ini mengenai ada nggak Pak gitu hambatan dari dua program ini selama berjalan ini? Dari tahun berapa nih Pak? Mulai dari awal di akhir 2019. Akhir 2019. Jadi mulai setelah kami melakukan SMD tadi. SMD kan survei mau sendiri itu dilakukan di bulan November. November. Jadi setiap akhir tahun. Jadi waktu kami melakukan survei mau sendiri itu ternyata kami mendapatkan satu tadi seperti dari hasil survei ternyata jamban tadi cakupan jamban yang terlalu rendah kan, dan juga kesadaran tentang baca buku KIA tadi atau kesehatan tentang ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta sampai ke balita masih kurang memahami ibu-ibu, dan juga dilatari belakangnya oleh juga ada penyumbang angka kematian tadi waktu tahun 2018. Jadi kami berinovasi untuk
menjaga jangan sampai terulang tahun ke depannya permasalahan ini. Jadi kurang lebih 8 bulan ya Pak sudah Ya, ya. berlangsung. Hambatan di lapangannya Pak apa itu kira-kira Pak? Kalau hambatan di lapangan, kalau masalah cabai Papua ini, terutama itu kami selalu mengumpulkan ibu-ibu itu dalam kelas ibu hamil. Itu kalau biasanya satu desa itu mungkin dapat kami laksanakan 1 hari, tetapi dalam situasi pandemi COVID ini, jadi kami jangan terlalu banyak mengumpulkan ibu-ibu, jadi kami atur 2 sesi. Mungkin hari ini untuk kelas ibu yang namanya sudah dicatat oleh kader, silakan untuk kelas ibu pada hari ini, dan besoknya nama-nama itu lain. Jadi dibuat 2 sesi, itu saja, cuman sebagai bintangan waktu. Jadi yang mestinya 1 hari jadi 2 hari. ya. Karena kita Karena pandemi ini. masa pandemi COVID ini. Nah ini buat sahabat saya sekalian, barangkali ada yang mau nanya atau apapun itu terkait pembahasan kita pada pagi hari ini, tuh boleh langsung kasih komentar di Instagram ataupun Facebook kita. Nah barangkali ada juga yang bertanya-tanya gimana sih bentuk dari buku KIA tadi. Nah ini sudah ada contohnya buku pink ya Pak ya. Buku pink. Jadi di dalam ini semuanya ada semua. Buku apa Pak kalau ngomongnya tuh? Buku apa KIA. ya? Buku KIA, Iya, buku KIA. buku ajaib lah gitu. Buku kesehatan ibu dan anak. Betul, buku kesehatan ibu dan anak. Dalam kata lain itu buku ajaib Pak. Ah, Saya ya, bilang. ajaib. Karena semuanya ada kan di Iya. dalam ini. Dari ibu Dari ibu hamil, salin, ipas, bersalin, ipas sampai anaknya lahir ya Pak ya. melahirkan. Ada semua pokoknya. Jadi buat ibu-ibu atau mamanya atau tantenya atau siapapun itu yang kira-kira punya buku ini, itu jangan dianggurin, sayang. Karena banyak sekali manfaatnya di dalam buku ini ya Pak ya. Terus apalagi nih Pak Nasir yang mau kita tanya ini, Tentang harapan ya. harapan Bapak terkait puskesmas Bapak yang Bapak sedang pimpin sekarang. Jadi harapan saya ke depannya tidak hanya untuk program KIA dan juga Kesling dan program lain akan lebih meningkat dari tahun ke tahun. Dan juga harapan kami, program inovatif kami ini sesuai dengan yang kami harapkan ke depannya. Capaiannya sesuai dengan harapkan, dan semuanya mempunyai, baik dari sisi masyarakat mempunyai kesadaran untuk jamban tadi, dan ibu-ibu tadi juga sadar dengan kegunaan buku pink tadi ya. Jadi kalau harapan puskesmas ini kalau bisa, kalau tahun ini 1 desa Pak ya, Ya, baru sebagai contoh kampung contohan ya Pak ya. percontohan desa Kandis itu. Desa Kandis. Prestasi apa puskesmas itu yang selama ini Bapak pimpin? Jadi prestasi-prestasi puskesmas ini dari tahun ke tahun itu ya seperti pada tahun 2018 itu mewakili Kabupaten Oki di tingkat provinsi itu sebagai program sinoptik kader peti, kader peduli TB. Mantap. Untuk mewakili Kabupaten Oki. Dan juga juara 1 posyandu tingkat Kabupaten Oki itu terutama di Desa Ulapati, posyandu di Ulapati ya, itu pasti yang pernah dicapai. Dan juara 1 capaian CDR tertinggi untuk program TV Paru tahun 2019 tadi. 2019. Mantap. Dan juga di tingkat kabupaten di Dinas Kesehatan ini seluruh puskes yang ada di Kabupaten Oki, kami juara 1 tentang cara penanggulangan keamanan apabila ada bencana. Bencana kebakaran, iya. Mantap ya, betul sekali. Saya nonton Satu itu. briefing kan, itu ini. Dan juga juara kebun gizi. Kebun gizi. Toga. Kebun gizi, bukan toga, kebun gizi. Jadi ya, kami dapat penghargaan lah dari Dinas Kesehatan
Itu tahun 2019. 2019. Terkait COVID-19 ini, apakah hal ini menghambat pelayanan kesehatan? Kalau di masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya kalau hambatan itu ya pasti ada, tetapi bukan menjadi masalah bagi kita, Masalah, karena iya. hambatan ya seperti tadi saya contohkan, yang mestinya kita dapat kerjakan 1 hari jadi 2 hari, karena kita tidak boleh terlalu banyak mengumpulkan massa. Jadi tidak bisa sekaligus. Jadi hambat kita cuman memakan waktu lebih panjang, mesti diselesaikan 1 hari jadi 2 hari, Oh, ya iya. mesti 2 hari jadi 4 hari. Nah, itu Tapi kan. untuk kesehatan masyarakat itu harus diutamakan Ya, protokol kesehatan. seluruh protokol kesehatan. Kami juga di Puskesmas Keman tidak melayani apabila masyarakat yang datang ke puskesmas itu tidak memakai masker dan tidak mencuci tangan yang telah kami siapkan di depan Ya, bagus pintu. Dan juga yang tidak pakai masker kami persilakan untuk keluar, jangan memasuki areal puskesmas. Mantap sekali. Oh ya, ya. Diingatkan lagi ya Bria Diingatkan, kepada ya, sahabat sahabat. obsesi dan sahabat sehat yang menonton, itu selalu untuk menerapkan protokol kesehatan Ya. dengan menggunakan masker, cuci tangan. Cuci tangan. Jadi kalau misalnya mau berobat ke puskesmas ini jangan coba-coba nggak pakai masker karena ditolak Pak ya. Ditolak, ya. Pasti tolak. Dan di depan puskesmas itu tentunya sudah disiapkan Cuci tangan air mengalir. betul sekali. Peran-peran. Jadi sebelum memasuki area puskes itu langsung cuci Cuci tangan. tangan. Dan pakai masker. Itu Dan demi pakai kesehatan kita bersama. Betul sekali. Tapi kalau lagi di masa pandemi ini masyarakat di Keman gimana Pak? Apa masih banyak yang bandel gitu terkait penggunaan Kalau masker? masalah bandel itu mungkin di setiap wilayah saya kira ada Iya, yang betul bandel. sekali. Budaya. Tapi ya insya Allah kita dengan selalu memberikan promosi kesehatan dari petugas kita setiap Jumat itu berkeliling ke desa-desa wilayah kita itu Disosialisasikan. disosialisasikan selalu menggunakan masker. Apalagi sekarang ini dengan tindakan pemerintah, apabila tidak pakai masker mungkin nanti dirazia didapat sanksi. Betul. Nah, Iya. ini ya. Karena peraturan daerah yang Kita baru nih- juga sudah keluar ya Pak terkait transportasi umum, terus restoran Restoran. yang tidak Hotel. menerapkan protokol kesehatan ini Iya. bakal benar-benar kena sanksi yang tegas. Apalagi nih Ya. Pak Nasir yang mau kita tanyain, Makin menarik, semakin menarik obrolan Obrolan. kita. Hmm. Ternyata kita break terlebih dahulu nih Oh. Pak, karena ada video tutorial mengenai tentang cara menjaga imun tubuh terhadap corona. Nah, ini penting sekali buat sahabat obsesi yang sedang nonton ya. Selamat menyaksikan. semuanya sudah. Ya, tidak terasa kita sudah 1 jam ini Pak Nasir ya menemani sahabat obsesi yang ada di rumah. Barangkali sudah di penghujung acara nih Pak. Ya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kartubi selaku pimpinan Puskesmas Keman Ya. yang telah menyempatkan hadir di acara obsesi Obsesi. episode 19. Jangan lupa saya ingatkan juga kepada sahabat obsesi sekalian bahwasanya program obsesi ini tayang 2 kali dalam 1 minggu, itu pada hari Senin dan Rabu tiap pukul 9 pagi. Itu disiarkan langsung di Facebook dan Instagram kita di Dinkes Kap Oki, dan juga kemudian akan di-upload di YouTube kita di Dinkes Oki. Akhir kata, saya Epi Septiani, rekan saya. Saya M. Nasir.
Dan Saya Kartubi SKN MKes. pamit undur diri dan kami informasikan juga bahwa acara ini didukung oleh Bank Sumsel Bubble. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah dikala engkau sanggup melihat matahari, hangatnya masih terbawa untuk melangkah hari ini. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melamakanmu. Lupakan gelisahmu, teruslah kau mencari. Waktu akan selalu mengobati, temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali, hidup dan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Ingatlah dikala engkau selalu terbawa kata hati, melangkah di jalan terang, selalu sadari yang kau miliki. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melamakanmu. Lupakan gelisahmu, teruslah kau mencari. Waktu akan selalu mengobati, temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali, hidup dan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Tak perlu kau sesali, hidup dan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi.